Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh Pak Rosadi, Makul Islam Nusantara. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan secara lebih rinci tentang Islam Nusantara. Jadi, Islam tiba di wilayah ini pada abad ke-13 melalui perdagangan dan penyebaran agama oleh para pedagang Arab dan Persia. Namun, Islam yang diterima di Nusantara tidak langsung menggantikan budaya dan kepercayaan lokal, yaitu malah mengalami proses sinkretisasi dengan budaya setempat, yaitu proses akulturasi yang terjadi karena masyarakat Nusantara memiliki tradisi dan kepercayaan yang kuat sebelum datangnya Islam, seperti kepercayaan animisme, Hindu-Buddha, dan tradisi adat istiadat. Sebagai hasilnya, Islam Nusantara menggabungkan elemen-elemen Islam dengan nilai-nilai lokal yang ada, salah satunya yaitu toleransi antar agama. Jadi sejak awal Islam Nusantara telah hidup berdampingan dengan agama-agama lain yang ada di wilayah ini, seperti Hindu-Buddha dan kepercayaan tradisi masyarakat yang untuk menggabungkan sikap saling menghormati dan hidup berdampingan dengan damai, yaitu tercermin dalam adanya kerukunan antar umat beragama dan tradisi gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Islam Nusantara juga menekankan pada nilai-nilai moderat tentang pemahaman agama yang diterapkan di wilayah ini yang cenderung menghindari ekstremisme dan radikalisme. Jadi Nusantara menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antar agama dan kehidupan sosial, serta menghargai perbedaan pendapat dalam hal-hal beragama. Jadi adat istiadat juga memiliki peran penting dalam Islam Nusantara, yaitu masyarakat Nusantara mengakomodasi nilai-nilai adat istiadat lokal dalam praktek keagamaan seperti yang mereka cerminkan dalam berbagai tradisi dan ritual keagamaan yang diwarnai oleh budaya setempat seperti upacara adat dalam pernikahan, kelahiran, dan kematian. Bhinneka juga menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam Nusantara, yaitu masyarakat Nusantara menghargai keragaman etnis, budaya, dan bahasa di wilayah ini. Islam Nusantara mendorong kerjasama dan persatuan antar kelompok serta menghormati hak-hak minoritas. Jadi keseluruhannya Islam Nusantara merupakan hasil adaptasi Islam dengan budaya lokal di wilayah Nusantara. Konsep ini menekankan pada nilai-nilai toleransi, moderat, adat istiadat, dan bhinneka. Jadi Islam Nusantara telah menjadi landasan bagi kehidupan beragama yang harmonis dan damai di Nusantara. Yang kedua, saya akan menjelaskan dalam konteks Islam Nusantara terdapat beberapa dasar epistemologi dan konsep yang menjadi landasan tentang pemahaman dan praktek keagamaan. Berikut adalah beberapa di antaranya, yaitu poin yang pertama itu adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam dan menjadi dasar bagi pemahaman Islam Nusantara. Hadis yaitu perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW juga yang digunakan sebagai sumber hukum dan pedoman dalam Islam Nusantara. Poin kedua adalah ijtihad. Ijtihad proses penafsiran dan pemahaman terhadap ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi, ijtihad dianggap penting untuk menghadapi perubahan zaman dan konteks sosial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Poin ketiga itu adalah toleransi dan pluralisme. Konteks toleransi dan pluralisme menjadi dasar dalam Islam Nusantara. Islam Nusantara menghargai keberagaman agama dan keyakinan serta mendorong kerukunan antar umat beragama. Hal ini mencerminkan dalam sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dan hidup berdampingan. Poin keempat itu moderatisme. Jadi Islam Nusantara menekankan tentang pemahaman Islam yang moderat, menjauhi ekstremisme dan radikalisme.
tentang pemahaman ini mengedepankan sikap tengah dalam menjalankan ajaran agama dengan menjaga keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan budaya. Poin yang kelima itu adat istiadat dan budaya lokal. Jadi Islam Nusantara mengakomodasi adat istiadat dan budaya lokal dalam praktek keagamaan. Jadi nilai-nilai adat istiadat dan budaya setempat itu dihormati dan integrasikan dengan ajaran Islam dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip agamanya. Poin keenam adalah kebinekaan dan persatuan. Islam Nusantara menghargai keragaman etnis, budaya, dan bahasa di wilayah Nusantara. Konsep ini bineka mendorong kerjasama dan persatuan antar kelompok serta menghormati hak-hak minoritas. Yang poin ketujuh itu kearifan lokal. Islam Nusantara juga menghargai kearifan lokal yang terkait dengan lingkungan pertanian, seni, dan tradisi masyarakat setempat. Kearifan lokal ini dianggap sebagai bagian integral dari identitas Islam Nusantara. Dasar epistemologi dan konsep-konsep tersebut membentuk landasan pemahaman dan praktek keagamaan dalam Islam Nusantara. Konsep ini menekankan pada nilai-nilai toleransi, moderatisme, adat istiadat, bineka, dan kearifan lokal. Yang ketiga yaitu pendapat orang yang menolak Islam Nusantara dapat bervariasi tergantung pada alasan dan pemahaman mereka. Jadi beberapa alasan yang mungkin menjadi dasar penolakan yaitu salah satunya ketidaksetujuan terhadap interpretasi atau praktek keagamaan. Jadi beberapa orang mungkin tidak setuju dengan interpretasi atau praktek keagamaan yang dianggap sebagai bagian dari Islam Nusantara. Mereka mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana Islam seharusnya dipahami dan diamalkan, atau juga ketidakpercayaan terhadap konsep-konsep tertentu. Yang ada juga yang mungkin tidak percaya atau tidak menerima konsep-konsep yang menjadi dasar dalam Islam Nusantara, seperti toleransi, pluralisme, atau moderatisme. Mereka mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif atau fundamentasi terhadap agama, atau bertentangan dengan identitas atau keyakinan pribadi. Jadi beberapa orang mungkin merasa bahwa Islam Nusantara tidak sesuai dengan entitas atau keyakinan pribadi mereka. Jadi mereka mungkin memiliki afiliasi dengan aliran atau kelompok Islam lain yang memiliki pandangan yang berbeda, atau juga ketidakfamiliaran atau kurangnya pemahaman. Jadi penolakan terhadap Islam Nusantara juga dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang konsep dan prakteknya. Orang-orang mungkin tidak akrab dengan Islam Nusantara dan oleh karena itu tidak sepenuhnya memahami atau menerima konsep-konsep yang diajarkan. Penting untuk diingat juga bahwa penolakan terhadap Islam Nusantara adalah pandangan pribadi individu atau sekelompok. Jadi setiap orang memiliki hak untuk memiliki pandangan dan keyakinan mereka sendiri. Jadi penting untuk menjaga dialog dan terbuka dan saling menghormati dalam menghadapi perbedaan pendapat dari satu dan yang lain. Pandangan pribadi saya tentang Islam Nusantara itu sangatlah bertoleransi terhadap agama. Buktinya seperti contoh di Kalimantan Barat, itu bukan hanya masjid tetapi gereja dan kelenteng itu masih berdiri dengan kokohnya dan damai dalam kehidupan yang saling menghormati satu sama lain, dan malah tidak mencela melainkan menasihati sesama, karena kami itu mengamalkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi toleransi tempat beribadah itu masih bisa karena negara Indonesia bukan negara agama melainkan negara hukum. Tetapi untuk toleransi menghina agama tidak ada toleransinya bagi yang menghina dan harus dihukum seberat-beratnya, karena kalau tidak diberi hukuman maka yang terjadi adalah kekacauan dan bahkan jadi kita harus saling menghormati dan menghargainya. Baik, sekian dari
jawaban yang saya sampaikan tentang Islam Nusantara dari soal pertama sampai soal yang terakhir. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.